Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Ibu-ibu yang saya muliakan, alhamdulillah hari ini kita kembali lagi berjumpa dan berkat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan pelajaran kita. Dan untuk pekan ini jadwalnya kita akan melanjutkan dari kitab Umdatul Mar'ah, ini 100 hadis tentang wanita, ya. Dan kita sekarang sudah masuk hadis yang ke-6. Penulis, ya, hafizahullah ta'ala berkata di dalam kitabnya ini, berlomba dalam sifat yang terpuji atau akhlak mulia dan menunaikan kewajiban bukan dalam hal fisik dan kecantikan. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum atau khairun nisa'i Quraisyin rakina al-ibil, ya, atau rakiba al-ibil, salihu nisa'i Quraisyin ahnahu ala waladin wa ar'ahu ala zaujin fi dhati yadihi. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita terbaik yang mengendarai unta adalah wanita yang salihah dari kalangan Quraisy. Mereka sangat penyayang kepada anak kecil dan paling bisa menjaga harta suami. Muttafaqun alaih. Ibu-ibu rahimakumullah, kita ambil hadis faedah dari hadis ini. Dan penulis di sini mengatakan yang pertama, hadis ini ada pujian Nabi kepada wanita solihah di kalangan Quraisy, ya. Ya, pujian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada wanita solihah dari kalangan Quraisy. Ibu-ibu yang saya muliakan, suku Quraisy itu memiliki keutamaan dari seluruh suku yang ada di muka bumi ini. Dan ini berdasarkan atas sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-a'immatu bin Quraisyin, kekhalifahan itu pada suku Quraisy. Dan ini menandakan, ya, ibu-ibu rahimakumullah, suku Quraisy ini, ya, adalah suku yang terbaik, ya, yang pernah ada di muka bumi ini. Ya. Lalu yang kedua, ya, pujian Nabi tersebut disebabkan wanita Quraisy memiliki dua sifat mulia. Yang pertama, sifat yang berkaitan dengan sikap kepada anak. Lalu yang kedua, sifat yang berkaitan dengan sikap kepada suami. Ibu-ibu rahimakumullah, lingkungan itu bisa menjadi salah satu faktor terbentuknya norma sosial, ya. Jadi kalau di suatu lingkungan itu, ya adalah salah satu faktor terbentuknya norma sosial. Norma-norma itu kayak misalkan kayak peraturan-peraturan dan sebagaimananya, ya. Lalu dahulu suku Quraisy memang terkenal dengan norma sosial yang tinggi, adab dan akhlak yang mulia. Norma sosial tersebut membentuk keadaan para wanita yang baik kepada keluarganya, yaitu anak, suami, dan kerabat. Sehingga baik buruknya keadaan para wanita sangat tergantung dengan lingkungan dan norma-norma yang berlaku. Jika lingkungan dan norma-normanya buruk, maka buruk pula wanita yang hidup di lingkungan tersebut dan sebaliknya. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa di suatu daerah itu pasti memiliki adat kebiasaan atau ada adat istiadat, ya. Kalau misalkan contohlah begini, ada komplek A, ada komplek B, ada komplek C,
gitu ya. Nah, di komplek A itu terkenal dengan perempuannya yang pandai memasak, ya. Lalu di komplek B terkenal perempuannya itu orangnya rajin-rajin, ya, mau misalkan pergi ke sawah dan sebagainya macamnya, ya. Lalu di lingkungan C, ya, ada wanita-wanita yang penyayang sama anak-anaknya. Nah, kalau misalkan lingkungan komplek-komplek ini, ya, lingkungannya seperti itu, maka mereka akan mencetak generasi selanjutnya, akan meninggalkan warisan selanjutnya kepada generasi wanita-wanita berikutnya. Nah, sehingga ibu-ibu rahimakumullah, apabila kita ingin mencetak wanita-wanita yang salihah, ya, maka kita harus memberikan lingkungan yang terbaik untuknya. Ya, nah, lingkungan yang paling kecil adalah keluarga. Kalau misalkan kita ingin anak kita yang perempuan ini menjadi anak yang solehah, maka kita harus menjadi ibu yang solehah, yang membimbing anak-anak kita, ya, menyayangi mereka, ya, agar mereka juga nanti mencontoh ibunya. Terlebih lagi di zaman sekarang, ibu-ibu rahimakumullah, di zaman sosial media. Kadang ibu itu sudah berusaha keras, ya. Ibu itu sudah berusaha keras, ya, udah menjadi wanita solihah, udah menunjukkan sholatnya rajin, ikut kajian, ya, ikut kajian. Tapi kok anaknya nggak ngikut? Kenapa? Karena fitnah sosial media, ya. Jadi fitnah itu walaupun anak-anak ibu tetap di rumah, fitnah itu tetap masuk. Nah, sehingga ibu-ibu rahimakumullah, berubahlah, ya, anak-anak kita, ya, karena fitnah sosial media tersebut. Ya, dia melihat orang lain, dia lebih cenderung mengikuti gaya-gaya tren-tren masa kini ketimbang mengikuti ibunya. Oleh karena itu, tugas kita sebagai ibu, ya, di rumah bukan hanya memberikan pendidikan atau norma-norma, tetapi kita juga harus membekali anak-anak kita bagi yang sudah memiliki sosial media itu untuk bisa memilih, ya. Misalkan ada di antara anak ibu yang memang dia sudah megang handphone karena kebutuhan sekolahnya kah atau belajarnya kah, begitu ya. Tidak bisa tidak gitu. Maka kita bekali anak kita, nak, kalau misalkan kamu lihat yang begini, lihat yang begitu di sosial media, jangan dicontoh ya. Ya, jangan dicontoh. Ya, contoh yang baik-baik saja. Lalu yang kedua, dicek berkala. Ya, dicek berkala apa yang dia lihat, apa yang dia tonton, apa yang dia dengar, begitu ya. Ya, dicek. Ya, bukan di apa namanya, bukan di apa namanya, kayak detektif gitu, bukan. Tapi diceknya itu adalah, ya, kita komunikasi sama anak kita, apa sih yang nonton nonton apa selama ini. Biasanya tuh kelihatan ibu-ibu rahimakumullah. Anak kita itu nonton apa, biasanya tuh terlihat dari apa yang dia bicarakan, ya, bagaimana yang dia lakukan di rumah, ya, itu terlihat. Nah, ketika sudah ada sinyal-sinyal negatif, maka kita jangan diam. Ya, kita harus bertindak, ya, harus mencegah. Agar apa? Agar lingkungan di rumah kita itu tetap menjadi lingkungan yang terbaik, ya. Seperti itu. Lalu ibu-ibu rahimakumullah, yang ketiga, sifat yang pertama yaitu sifat al-hanu, yaitu penyayang kepada anak. Al-haniyah adalah wanita yang penyayang kepada anak-anaknya dan memiliki komitmen yang kuat untuk mendidik mereka dengan baik, mencurahkan semua potensinya untuk itu, khususnya ketika anak-anak mereka dalam keadaan yatim. Ada di antara mereka yang memilih untuk tidak menikah lagi karena ingin berkonsentrasi mendidik dan mendampingi anak-anak mereka. Ibu-ibu rahimakumullah, ada sebuah hadis dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa mra'atun saf'aul khaddaini imra'atun amat min zawjiha fasobarta ala waladiha kahataini fil jannah." Yang artinya,
Aku dan seorang wanita yang pipinya menghitam, seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, kemudian dia bersabar merawat anaknya. Maka kedudukannya bagai dua jari ini. Ya, kata Rasulullah seperti ini. Bagai dua jari ini di surga. Jadi kedudukan Rasulullah dengan seorang ibu yang suaminya wafat atau janda, ya, lalu dia memilih untuk tidak menikah lagi, lalu pipinya menghitam. Sebagian ulama menjelaskan dia mencari nafkah. Dia berjuang mencari nafkah ikhlas karena Allah, ya. Ya, dan dia bersabar merawat anak-anaknya, maka nanti di surga, maka kedudukannya dengan Rasulullah seperti ini, dekat. Ya, ibu-ibu rahimakumullah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad. Maka ibu-ibu rahimakumullah, apabila kita mendapati ada teman-teman kita mungkin ya di pengajian begitu, ditinggal wafat oleh suaminya, ya, maka lalu kita tunjukkan kita peduli sama dia, kita bantu kebutuhannya semampu kita. Lalu misalkan kita menawarkan kembali, mau nggak menikah lagi, ini ada calon. Terus si perempuan itu, si janda ini dia menolak, enggak, saya nggak mau. Ya, saya nggak mau nikah lagi. Maka jangan dipaksa. Ya, bisa jadi si teman kita ini dia tahu hadis ini. Ya, dia pernah baca hadis ini, dia tahu ilmunya, dan dia mungkin sangat menyayangi mantan suaminya, maka dia ingin nanti di surga bersama suaminya lagi nanti, maka kita nggak boleh paksa. Ya, maka kita nggak boleh paksa. Kadang ada orang-orang, ya teman-teman itu mungkin saking perhatiannya, saking sayangnya sama temen, karena temennya udah janda gitu ya, selalu dicariin gitu. Dia minta suaminya juga ikut mencarikan, mungkin ada teman yang lain gitu. Nah, udah ditolak ya sekali dua kali, tapi tetap maksa. Maka ini tidak boleh. Ya, kenapa? Karena itu pilihan si wanita tersebut. Ya, dia ingin mendapatkan keutamaannya. Dan ini pahalanya sangat sangat besar. Ya, begitu. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, hendaknya apabila kita mendapati saudara kita atau teman-teman kita yang sudah menjadi janda, lalu dia memilih untuk tinggal sendiri, tidak menikah lagi, ya kita jangan paksa dia untuk menikah kembali. Ya, begitu, kecuali memang ada penyimpangan-penyimpangan. Ya, kecuali memang ada penyimpangan-penyimpangan seperti misalkan ya melakukan dosa, ya mendekati perzinahan, maka ini harus dinasehati. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang keempat, sifat yang kedua, menjaga suami, yaitu melakukan segala hal untuk mengurus suami dan menjaga hak-hak suami, menjaga kehormatannya, mengelola hartanya dengan baik, dan mengurusi tempat tinggal mereka dengan baik pula. Ya. Nah, inilah sifat-sifat istri solihah, ibu-ibu rahimakumullah. Ya. Bagi siapa saja yang ingin menjadi istri solihah, hendaknya menunaikan poin-poin tersebut. Adapun wanita yang lalai dari poin-poin tersebut, maka dia bisa terjerumus kepada sifat-sifat istri yang tercela. Ya, tadi menjaga suami, ya, lalu melakukan segala hal untuk ngurusin suami, menjaga hak-hak suami, menjaga kehormatannya, mengelola hartanya dengan baik, ya, mengurusi tempat tinggal mereka dengan baik pula, ya. Contoh ibu-ibu rahimakumullah, menjaga suami itu kayak apa, Ustaz? Menjaga suami itu adalah menjaga fisiknya, ya. Istri yang baik itu selalu menasehati suaminya untuk menjaga fisiknya, untuk menjaga kesehatannya, ya, mensupport untuk terus apa namanya menjaga kesehatannya dengan nasihat-nasihat yang baik. Mungkin suaminya udah agak gemuk gitu ya, terus makannya udah nggak beres ya, pola hidupnya nggak beres. Maka istri yang baik jangan membiarkan. Istri yang baik itu menasehati. Ya, bahkan kalau yang terbaik adalah
nemenin suami. Misalkan mau olahraga, ya diajak suaminya olahraga. Ya jangan suaminya disuruh olahraga, tapi dianya nggak olahraga. Ya. Lalu, ibu-ibu rahimakumullah, menjaga agama suami. Nah, menjaga agama suami ini sangat penting. Contohnya, misalkan diantaranya, diingatkan agar mencari nafkah yang halal. Ya. Apalagi di zaman fitnah sekarang, ibu-ibu rahimakumullah. Apalagi di zaman orang-orang banyak mengumbar harta. Ya. Memamerkan hartanya di sosial media. Seorang suami itu yang sangat menyayangi istri dan anak-anaknya, kadang itu kepikiran ibu-ibu, kapan ya saya itu bisa membahagiakan istri saya? Kapan saya itu bisa membahagiakan anak-anak saya? Kapan penghasilan saya ini lebih dari ini? Ya, dan seterusnya. Maka kadang suami itu belok, ya, demi untuk mencapai kebahagiaan tersebut, ya suami itu belok. Ya, makanya kebiasaan para salafus soleh dulu, istri-istrinya tuh kalau suaminya pergi ke pasar dagang, ibu-ibu, mereka tuh ngingetin suaminya, Mas, kita ini bisa nahan lapar. Kalau lapar nggak masalah. Tapi kita tuh nggak bisa nahan pedihnya api neraka. Oleh karena itu cari rezeki yang halal ya. Begitu. Dan juga nasehatin dia karena rezeki yang halal itu banyak keberkahan ya. Jadi bersabar begitu ya. Lalu ibu-ibu rahimakumullah menjaga hak-hak suami. Nah, hak-hak suami itu apa? Banyak hak-hak suami itu ibu-ibu rahimakumullah. Dijaga aibnya, ya. Nggak boleh diumbar-umbar aibnya, ya. Terutama itu. Biasanya tuh ibu-ibu kalau lagi ngumpul, ya mau ibu-ibu yang udah ngaji kek, mau yang belum kenal pengajian kek, biasanya tuh suka melipir-melipir ngomongin aib suaminya, ya. Kalau diingetin alasannya gini, ya kan kita cari solusi Ustadz, kali aja teman kita itu ada solusinya. Ya sekarang kita udah berteman sama teman kita mungkin tahunan, kan kita udah tahu teman kita tuh nggak bisa ngasih solusi, dia cuma bisa jadi pendengar saja. Kalau teman kita baik, kalau teman kita buruk, ya bukan hanya informasi aib suami kita itu tersimpan atau berhenti di teman kita, tapi bisa jadi tersebar. Ya, begitu Ibu. Jaga aib suami. Ya, cukup kita saja yang tahu. Ya. Lalu menjaga kehormatan suami. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, kehormatan suami itu harus dijaga, baik di rumah maupun di luar rumah. Contoh diantaranya adalah tidak mengangkat suara di hadapan suami, ya, di hadapan anak-anaknya, di hadapan kerabat-kerabatnya, di hadapan mertuanya, di hadapan kedua orang tuanya. Ya, walaupun suami kita baik, suami kita tuh suka maafin gitu ya. Ya, jangan kita anggap enteng dibentak suaminya. Itu tidak boleh. Itu diantara ya menghancurkan kehormatan suami. Kemudian mengelola hartanya. Ya, ibu-ibu, kita kelola harta yang diamanahkan kepada kita. Dikasih uang belanja, dikasih uang jajan, dikasih buat kebutuhan kecantikan, maka dibelanjakan pada pos-posnya. Kalau misalkan ada amanah, ini ada uang buat sedekah, terserah sedekahnya buat kepada siapa. Sedekahkan. Nah, kalau misalkan ada uang-uang yang sifatnya itu kalau kita sedekahin harus diinformasikan ke suami, maka kita informasikan. Mas, tadi aku sedekah ke Pak itu, ke Bu itu, ke Gojek, ke ini, ke itu, dikasih tahu. Begitu. Kecuali suami udah ngomong, udah kamu besok-besok kalau sedekah nggak usah laporan lagi, udah sedekahin aja. Yang penting uang kita, kebutuhan bulanan kita itu terpenuhi. Nah, ini baru ya ibu bisa sedekah apa namanya sesemau ibu ya, tapi tentu dengan diperhatikan, jangan sampai memudorotkan keuangan keluarga. Ya. Dan mengurusi tempat tinggal mereka, ya ini ngurusin rumah, ibu-ibu. Ya rumahnya diurusin, disapu, dipel, ya kamar jadi wangi, ya dan lain-lain. Ya.
Baik. Lalu ibu-ibu rahimakumullah, kita masuk hadis yang ketujuh. Penulis di sini memberi judul dengan engkau memiliki kemampuan untuk membuat para suami bahagia. An Abi Hurairah qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyun nisa'i khair? Qala allati tasurruhu idza nazar wa tuti'uhu idza amar wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wahai Rasulullah, wanita mana yang terbaik?" Maka beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang menyenangkan suaminya jika dilihat, menantinya jika diperintah, dan tidak menyelisihi suaminya dalam dirinya dan hartanya, serta dalam hal yang dibenci suaminya." Hadis ini sahih, riwayat An-Nasai dan Ahmad. Faedah hadis dari penulis yang pertama, ibu-ibu yang saya muliakan, hadis ini berisi penjelasan tentang sifat yang semestinya dimiliki oleh setiap wanita. Dan hendaknya mereka berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menyandangnya. Ya, poin-poin ini, sifat-sifat ini, ibu-ibu bersungguh-sungguh untuk mengerjakannya. Ya. Yang kedua, sifat yang pertama, ya, yaitu kecantikan. Kecantikan ada yang bersifat fitrah dan ada pula yang bersifat muktasab. Yani apa? Yang bisa diupayakan ibu-ibu. Wanita yang terpuji adalah yang berusaha menjaga kecantikannya sepanjang hari sehingga suaminya tidak melihatnya kecuali dalam keadaan berpenampilan baik. Ya. Kecantikan yang bersifat fitrah maksudnya adalah cantik dari asalnya. Sedangkan kecantikan yang bersifat muktasab adalah cantik yang bisa diusahakan dengan menempuh cara-cara yang sesuai syariat ibu-ibu. Dan mubah, ya, seperti berolahraga, pola hidup sehat, menggunakan make up, atau skincare. Ya. Ya, kalau misalkan ibu-ibu beralasan, Ustadz, kita nih harus tampil cantik, tapi penghasilan suami itu pas-pasan. Ya. Gimana kita mau tampil cantik? Ya. Sedangkan mau beli make up aja, kadang kita mikirin buat anak kita sekolah, segala macam. Ya itulah, ibu-ibu harus bersabar ya. Harus bersabar dengan keadaan. Ya, maka ibu-ibu bisa tetap tampil cantik dengan cara apa? Berolahraga. Ya. Ibu-ibu olahraga rutin ya. Itu insya Allah ibu-ibu akan terjaga wajahnya, kecantikannya. Ya. Saya punya teman ibu-ibu rahimakumullah. Ya. Laki-laki tapi ini ya, bukan perempuan. Itu waktu itu beliau badannya tuh gemuk ya, badannya gemuk, terus akhirnya beliau itu olahraga, ya, beliau diet ya, gitu, ya pola hidup sehat lah, lalu turunlah beberapa kilo. Dan ternyata ibu-ibu setelah beliau berhasil gitu ya, nah wajahnya itu terlihat lebih awet muda, terlihat lebih muda lagi, ya nggak setua itu. Dan memang banyak dokter-dokter itu menyarankan ya kalau misalkan mau awet muda ibu-ibu ya, mau terjaga kecantikannya ya, bukan hanya skincare saja, bukan hanya make up saja, tapi ibu-ibu harus olahraga ya. Lalu ibu-ibu rahimakumullah, pola hidup sehat itu penting ya. Ini saya bukan dokter tapi ini kenyataan dan ini kita sudah tahu ya. Kadang kita apa aja dimakan. Apalagi kalau misalkan ibu-ibu lagi dalam keadaan kondisi datang bulan. Ya, bagi yang masih datang bulan kadang hormonnya nggak stabil. Ada yang hormonnya itu pengennya marah-marah. Ya. Ada yang hormonnya itu pengennya makan, jajan, segala macam. Maka kalau bisa ditahan. Ya, ditahan. Kalau makan makanan yang sehat-sehat seperti buah-buahan. Dan buah-buahan itu kan nggak mesti mahal. Ya, buah-buahan yang murah-murah begitu ibu-ibu ya. Ya. Lalu menggunakan makeup dan skincare dan ini penting ibu-ibu ya. Kadang ibu-ibu juga harus memilih
ya, produk make up dan skincare. Hati-hati, jangan sampai kita ini tergoda dengan harga yang murah, ternyata skincare-nya palsu, sehingga nanti merusak wajah ibu-ibu. Ya, ya kadang, oh skincare nih bagus nih, ya cepet bisa bikin wajah glowing. Ternyata tidak ada BPOM-nya atau palsu. Akhirnya ada zat merkuri, wajah kita jadi jelek. Nah, ini termasuk apa namanya ibu-ibu rahimakumullah hal yang dilarang oleh agama. Kenapa? Karena menjerumuskan diri kita kepada kebinasaan, ya begitu. Dan ibu nanti akhirnya apa? Akhirnya nggak pede, ya wajahnya yang tadinya mungkin biasa-biasa aja, tapi karena pakai skincare yang atau make up yang asal murah gitu ya, malah jadi wajahnya jadi jelek ya, ada bekas-bekas kimiawi, zat-zat kimia dan seterusnya. Baik, berikutnya yang ketiga, sabda Nabi menyenangkan suami bila dilihat. Nah, ini ibu-ibu ya. Mencakup berwajah ceria di hadapan suami, badan yang bersih, aroma badan yang harum, menampakkan hal-hal yang memikat hati suami, dan memilih pakaian yang bagus dan serasi. Di antara maksud menyenangkan suami bila dilihat adalah taat, ya dengan taat dan berlemah lembut kepada suami dan memperlakukan suami seperti pemimpin di rumahnya. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, ya ini memang terkesan Syekh itu ya menyuruh ibu-ibu itu untuk memfasilitasi diri ibu masing-masing yang mampu, tapi ini ya seperti misalkan badan yang bersih berarti kan memang harus ada produk-produk yang digunakan ya seperti luluran ya, sabun yang bagus ya, aroma yang harum seperti ada parfum ya, begitu ya, atau pakai pakaian yang bagus, yang serasi, yang sesuai, enggak dasteran yang bolong-bolong gitu ya, walaupun adem gitu ya. Namun ibu-ibu rahimakumullah, kita ambil yang sederhananya saja, ya, yang sederhana saja. Jadi contoh misalkan, ya kita mandi setiap hari, ya, setiap hari kita mandi. Ketika kita bersih-bersih itu kita niatkan ibadah kepada Allah, biar suami saya ini senang lihat saya. Itu pahalanya besar ibu-ibu. Kemudian ibu-ibu rahimakumullah kalau habis masak gitu ya, habis masak segala macam udah capek, terus suami tak ibu-ibu tahu nih suami pulang jam sekian, ya. Oh, kalau misalkan malas mandi ya minimal make upan lah ya begitu atau pakai parfum begitu ya biar nggak bau ya begitu. Kadang mungkin di antara suami-suami ibu ada yang memiliki kebiasaan yang baik. Contoh misalkan pulang dari kantor, pulang dari tempat kerja itu cium kening ibu, cium kening anak-anak, ciumin anak-anak gitu ya. Kalau ada kebiasaan bagus seperti itu, jangan kita bikin kecewa beliau, ya. Wah, suami saya itu suka nyium saya kalau misalkan pulang kerja, cium pipi kah, cium kening kah, atau cium tangan. Nah, minimal saya berikan wewangian di titik-titik tempat istri apa suami saya itu biasa mencium. Agar ketika masuk ke rumah, beban-beban yang sudah dia lewati seharian itu hilang, ya. Begitu kalau misalkan kita dapati ibu-ibu pas pulang, pas dicium keningnya, rambutnya bau, ya mungkin begitu. Nah ini kadang-kadang bikin moodnya jadi kurang, ya begitu. Tapi biasanya suami-suami itu yang baik ya, suami-suami yang soleh itu memaklumi. Ya, mudah-mudahan suami-suami ibu suami yang soleh semua, amin. Taib. Nah, berikutnya ibu-ibu rahimakumullah yang keempat, sifat kedua ini sifat menaati suami. Tentunya ketaatan yang terbatasi dalam koridor yang ma'ruf, ini yang baik. Dan memenuhi permintaan suami dalam perkara yang diridhoi oleh Allah. Suami yang mengajak kepada kemaksiatan maka tidak boleh dipatuhi karena Nabi bersabda, ya la ta'ata li makhlukin ya bimaksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad. Nah, contoh ibu-ibu rahimakumullah, di antara
kemaksiatan-kemaksiatan yang tidak boleh kita patuhi adalah misalkan beliin suami kita rokok, ya. Suami kita ini perokok, ya kita tahu rokok itu haram, rokok itu nggak boleh, rokok itu nggak bagus buat badan, nggak bagus buat keuangan, ya. Kita udah nasehatin suami kita. Maka kalau misalkan suami kita nyuruh mama tolong beliin rokok, ya, kita harus nolak, ya tolaklah dengan tolakan yang baik. Ya, Mas, mohon maaf sebelumnya ya. Kan kalau aku tuh nggak suka Mas ngerokok. Jadi aku nggak mungkin beliin Mas rokok begitu. Ya coba beli sendiri aja sana. Ini contoh ya Bu ya. Nah kalau masalah rokok aja kita nggak boleh taat, apalagi dalam masalah kesyirikan. Ya misalkan ada anggota keluarga yang sakit, ya lalu suami kita itu percaya dengan hal-hal yang mistis. Ya percaya dengan ustadz dukun lah kasarannya gitu. Dia bilang, Umi, di sana tuh ada ustadz yang katanya bisa nyembuhin orang. Coba aja yuk, saudara kita yang sakit itu kita bawa ke sana. Kita nasehatin, nggak boleh mas. Itu tuh apa namanya syirik. Ya ngapain? Masa kita percaya yang kayak begitu-begituan? Ya, kita lebih percaya kepada hal-hal yang seperti itu. Masa kita nggak percaya sama dokter dan lain-lain? Begitu. Ya kita harus menolaknya dengan cara yang baik ya. Begitu Ibu rahimakumullah. Nah, berbeda ketika suami itu memerintahkan kita untuk berbuat kebaikan, maka kita harus menolongnya. Karena Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Dan tolong menolonglah kalian dalam ketakwaan, ya. Jangan sampai ibu-ibu ketika suaminya bersemangat untuk menjalankan ketakwaan, ibu-ibu malah menjadi tameng. Contoh misalkan kondisi keuangan keluarga sudah terpenuhi semua, ya tidak ada kekurangan, ibu-ibu terpenuhi, anak-anak terpenuhi, ya tidak ada hutang. Lalu tiba-tiba ada keluarga yang kesusahan, ya ada keluarga yang harus dibantu. Nah, suami diskusi sama ibu-ibu, ada ini kita ada uang, gimana kalau misalkan kita bantu? Nah, ibu-ibu harus apa namanya setuju dengan suami. Oh iya mas, nggak apa-apa, silakan. Nah, berbeda kasusnya kalau suami itu punya hutang, suami punya tanggungan yang harus segera dilunasi, yang harus segera diselesaikan, ya, maka ya kita bisa ajak dia diskusi, ya. Bukankah bayar hutang itu wajib, Mas? Kita lebih baik bayar hutang dulu, begitu. Kecuali memang darurat, ya, begitu. Nah, misalkan ada keluarga yang harus ditolong nyawanya, begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang kelima, ibu-ibu rahimakumullah, sifat ketiga bersegera memenuhi ajakan atau panggilan suami bila suami membutuhkannya. Memenuhi ajakan suami atau panggilan suami itu hukum asalnya wajib ya ibu-ibu. Ya. Hukum asalnya wajib kecuali ada uzur syar'i. Ya. Ini saya ulangi lagi ibu-ibu ya. Memenuhi ajakan suami atau panggilan suami itu hukum asalnya wajib kecuali ada uzur syar'i. Seorang wanita salihah yang tidak bisa memenuhi ajakan atau panggilan suami yang tidak memiliki uzur syar'i, hendaknya dia meminta maaf dan minta keridhaan suaminya. Karena apabila suaminya tidur dalam keadaan marah kepada istrinya, maka sang istri akan dilaknat oleh malaikat hingga pagi hari. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya, lalu si istri menolak atau enggan terhadapnya, maka penghuni langit murka kepadanya hingga suami ridho kepadanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, nah, ini adalah sifatnya komunikasi. Ya. Jadi jangan apa ya, jangan egois ya. Jangan egois karena kalau suami itu ya mudah-mudahan suami-suami ibu
ya suami-suami yang soleh ya, itu yang menjaga pandangannya, yang menjaga hatinya ketika mereka keluar mencari nafkah ya. Begitu ketika mereka pulang ya dengan mungkin ada sebagian suami yang syahwatnya udah nggak kuat gitu ya, lalu dia pulang daripada dia memilih menyalurkannya di luar gitu ibu-ibu, lalu suami pulang ke rumah, suaminya istrinya diajak tapi nggak mau, nggak ada alasannya, nggak ada uzur syar'inya, cuma malas aja, malas mandinya kah, entah itu dingin lah atau sebagaimananya gitu ya ibu-ibu ya. Maka ini tidak boleh ya, nanti suami itu akan timbul kecewa ya, timbul marah-marah segala macam begitu. Maka hendaknya ibu-ibu yang masih bisa melayani, layanilah suami ibu dengan baik ya. Ya, jangan pula gini ibu-ibu. Ya, misalkan suami pulang kerja nih, yang punya kebiasaan, misalkan biasanya itu habitnya itu kalau pulang kerja dia makan, terus dia bercengkrama sama anak-anak itu yang mungkin masih ada waktu gitu, ngobrol, atau ada yang mungkin langsung rebahan karena capek. Lalu tiba-tiba dia ngajakin ibu-ibu. Terus ibu-ibu nanya, kamu habis lihat yang macam-macam ya di luar ya? Ini pertanyaan aneh ibu-ibu. Jangan ya, jangan ya. Kalau misalkan suami itu pulang, dia ngajakin ibu, berarti itu dia sedang menghormati ibu-ibu. Ya, ya, dia itu ingat ibu, ingat istrinya di rumah. Ya, dia nggak selingkuh, dia nggak ngapa-ngapain di luar. Cuma dia tuh harus menyalurkan keinginannya ya ke tempat yang Allah ridhoi. Ya, jadi nggak usah lagi ada pertanyaan-pertanyaan seperti tadi ya. Kamu begini ya, kamu begitu ya, kamu habis ngapain, kamu habis kemana, nggak usah ya begitu. Jadi ibu ngebatin aja, oh ternyata suami saya masih menghargai saya, ternyata suami saya masih butuh saya, suami saya itu masih percaya sama saya begitu ya. Baik. Yang keenam, sifat keempat, membantu suami dalam menjaga harta suami dengan baik. Termasuk menjaga harta suami adalah dengan membelanjakan hartanya di jalan Allah. Mengingatkan suami agar mencari rezeki yang halal, tidak berbuat tabdzir atau mubadir, ibu-ibu ya, dan boros dalam membelanjakan hartanya. Hendaknya istri membantu suami untuk menafkahkan sebagian hartanya untuk orang tua atau mertua dan juga kerabat yang membutuhkan. Ya, inilah ibu-ibu rahimakumullah, hendaknya kita tolong-menolong dalam mengatur harta. Ya, misalkan gini ibu-ibu, kita tahu nih suami kita nih orangnya tuh boros, suka bebelian yang aneh-aneh. Kan kebutuhan itu ada dua ibu-ibu ya. Ada kebutuhan premier, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan yang nggak butuh-butuh banget gitu kan. Nah, apabila suami kita ini punya hobi gitu ya, dan hobinya itu udah kelewatan gitu, maka nggak apa-apa ibu-ibu larang. Ya. Kenapa? Karena kalau misalkan hobinya ini bisa merusak kebutuhan sekunder dan premier, ini bahaya ibu-ibu. Ya. Jadi jangan biarinlah suami saya, yang penting hobinya tersalurkan. Kadang itu laki-laki tuh hobinya aneh-aneh ibu. Ada yang hobinya mancing lah, ada yang hobinya itu sepedahan lah, ada yang hobinya ngoprek motor, mobil segala macam begitu ya. Sedangkan ya dia belum ada tabungan pergi haji. Mau kan kalau haji itu kan harus diusahakan ibu-ibu ya. Begitu belum ada tabungan haji. Ya udah bantu orang tua sudah, memang bantu mertua sudah, ada uang sisa. Maka diingatkan lebih baik ditabung, kita lebih baik buat hal-hal yang positif begitu. Kalau mau hobi ya udah sekedar hobi aja. Jangan ikut teman-teman yang berlebihan. Misalkan hobinya hobi sepedahan, ya udah pakai sepeda yang sederhana, ya, pakai outfit yang sederhana, ya, begitu. Jadi atau hobi motoran, ya udah motor yang penting bisa gelinding, yang penting bisa jalan, ya nggak usah dimodif sana, modif sini gitu ya. Ya kalau mungkin
modif-modif kecil-kecilan ya, itu biasa. Ini kan berlaku di kalangan para laki-laki, ibu-ibu ya, terutama laki-laki yang masih muda-muda, yang usianya mungkin 40-an, ya 30-an, atau 20-an, ya, seperti itu. Intinya ibu-ibu rahimakumullah, diingatkan suaminya agar tidak berbuat tabdzir, mubadir. Dan juga ibu-ibu, ya, ibu-ibu yang di handphonenya ada aplikasi Shopee-nya, ya jangan sering-sering dibuka, ya. Enggak Ustadz cuma ngeliat doang. Iya, gue ngeliat doang, tapi lama-lama pengen. Diatur ya, begitu. Jadi ya kalau bisa ya bukanya kalau lagi ada kebutuhan. Jangan bukanya kalau mau tidur, ya murojaahnya murojaah Shopee. Ya kalau murojaah kajian nggak apa-apa ya. Tapi kalau murojaah Shopee ya nanti banyak maunya. Ya nanti banyak maunya. Dan nanti banyak hal-hal yang sifatnya mubadir ya. Udah punya satu, pengen dua. Udah punya dua, pengen tiga, dan seterusnya. Ya. Lalu yang ketujuh, ibu-ibu rahimakumullah, wajibnya berkhidmat atau melayani suami karena tidak mungkin dinyatakan wajib melaksanakan perintah suami, lalu di sisi lain dinyatakan tidak wajib melayani suami. Maksudnya di sini ibu-ibu, berkhidmat kepada suami merupakan ladang jihad bagi seorang istri. Karena jihad seorang wanita muslimah adalah dengan berkhidmat kepada suami, keluarga, juga menunaikan haji dan umroh. Ya, sebagaimana dalam hadis ibu-ibu rahimakumullah. Aisyah pernah nanya, "Wahai Rasulullah, kita ini perempuan gak ada jihadnya ya?" Iya, Rasulullah bilang ada jihadnya. Jihadnya tuh di situ nggak ada peperangan. Yaitu apa? Haji atau umroh. Dalam riwayat umroh. Ya. Karena biasanya haji itu diikuti dengan umroh. Biasanya. Lalu yang kedua apa? Berkhidmat kepada suami, juga kepada keluarganya. Maksudnya keluarganya itu siapa? Anak-anaknya. Ibu urusin anak-anaknya, anak-anaknya suami, anak-anak ibu juga. Ya, begitu. Nah, itu ladang jihad. Jadi ibu-ibu jangan sangka ibu-ibu tuh nyuci piring, nyuci baju, ngurusin anak-anak, ya, masak, beberes rumah. Itu bukan pekerjaan pembantu ibu-ibu. Ya, bukan. Tapi itu adalah medan jihad ibu-ibu. Ya, begitu. Kalau misalkan ibu-ibu termasuk orang-orang yang mampu, ya, orang-orang yang memiliki harta, lalu di rumah ada khodimah, ada pembantu, maka saya titip pesan ibu-ibu, jangan semua pembantu yang ngambil, ya, tapi ibu-ibu ada perannya juga, ya. Ustadz saya udah capek ngurusin anak, ya, ya udah ibu fokus ngurusin anak, ikhlas di situ, tapi seperti pakaian-pakaian mungkin pakaian-pakaian dalam dicuci sendiri, ya, begitu. Atau sesekali masak masakan yang disukai oleh suami, ya. Sesekali beresin kamar sendiri, begitu. Ya, jangan diserahkan seluruhnya kepada suami. Lalu yang kedelapan, ibu-ibu, satu hadis lagi, ya. Penulis di sini memberi judul dengan menjadi penyebab kaum laki-laki masuk neraka hingga kamu ikut mendapatkan dosanya. Ini maksudnya jangan menjadi penyebab kaum laki-laki masuk neraka hingga kamu ikut mendapatkan dosanya. Hadisnya adalah an Usama bin Zaidin ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa'i. Artinya dari Usamah bin Zaid, ya, beliau menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki melebihi fitnah wanita. Muttafaqun alaih. Ya, ibu-ibu rahimakumullah ya. Fitnah yang paling berbahaya bagi laki-laki adalah wanita. Dan di dalam Al-Quran, ibu-ibu rahimakumullah, Allah menyatakan, Allah mengabadikan perkataan Al-Aziz. Ya inna kaidakunna azim. Sesungguhnya kaidun, ya, makar, ya, rencana fitnah wanita itu sangat besar. Ya, ya, begitu. Nah, faedah dari hadis yang pertama ibu-ibu rahimakumullah, fitnah atau ujian terberat bagi laki-laki adalah wanita.
Ini ibu-ibu harus di-highlight, ya. Makanya karena ibu-ibu ini adalah ujian, pada asalnya adalah ujian, makanya tempat terbaik ibu-ibu itu adalah di rumah, hukum asalnya. Ya, hukum asalnya. Waktu kajian-kajian perdana di hadis-hadis pertama, dan kedua sudah kita bahas ya ibu-ibu ya. Kenapa wanita itu hukum asalnya di rumah, udah kita bahas. Kecuali memang ibu-ibu harus keluar karena ada kebutuhan, maka ini urgent. Maka ini ada toleransi di situ. Selama ibu-ibu keluar rumahnya, ya apa namanya, mengenakan hijab, berpakaian syar'i, pokoknya memenuhi hukum-hukum syariat lah ketika ibu harus keluar rumah. Ya, kenapa? Karena kalau ibu-ibu tidak menjalankan perintah Allah, ya ketika ibu-ibu harus keluar rumah, maka ibu-ibu itu akan dihias oleh setan. Jadi kalau perempuan itu ibu-ibu keluar rumah, itu akan dihias oleh setan. Ya, yang tadinya wajahnya mungkin grade B, ya, diubah sama syaitan jadi grade A. Ya, yang diubah siapa? Yang diubah itu adalah pandangan laki. Ya, laki-laki itu ketika melihat seorang wanita dipercantik oleh syaitan. Ya, begitu. Maka kalau sudah pakai niqab, udah pakai cadar, udah pakai gamis bagus, ibu-ibu, udah nggak usah pakai lagi yang lain-lain. Yang cadarnya dikasih apa gitu ya, atau bajunya yang menarik perhatian, nggak usah ibu-ibu. Ya, jadilah wanita solihah yang sederhana saja, ya, gitu. Jadilah mutiara di rumah-rumah ibu, jangan jadi mutiara di luar, ya. Kalau mau terlihat cantik di luar, di dalam, jangan di luar, ya. Gitu, kasihan. Sebenarnya kasihan itu bukan kasihan kepada siapa-siapa, kasihan kepada perempuannya, kasihan kepada ibu-ibunya. Atau kasihan sama para wanita yang mereka tuh tabarruj keluar. Bayangkan ibu-ibu, ada seorang wanita yang dia rela memoles dirinya, ya, untuk orang lain yang dia nggak kenal demi mendapatkan validasi. Coba bayangkan. Kan ada perempuan-perempuan seperti itu. Dia keluar dengan seksi, dengan aurat terbuka, wajah yang ya pokoknya dihias, di make up segala macam. Demi mendapatkan validasi laki-laki asing. Demi mendapatkan, ih si Fulanah cantik ya. Coba bayangkan. Yang kasihan siapa? Yang kasihan tuh wanita. Ya, coba ibu-ibu yang sudah punya gadis di rumah, anak-anak gadis, diajar komunikasi. Misalkan Ustadz, anak saya itu kalau keluar dia suka make upan. Alasannya biar nggak kelihatan pucat, tapi menor banget gitu kan. Terus pakai parfum itu, coba diajak apa namanya, komunikasi. Nah, kamu kenapa sih begitu? Gitu. Kamu biar itu ya apa? Masa kamu rela berbuat seperti itu, melanggar perintah Allah dan Nabi-Nya, melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya demi mendapatkan validasi orang. Sayangi dirimu, nak, begitu. Sayangi dirimu, kasihanilah dirimu, begitu. Bahkan kadang-kadang ibu-ibu rahimakumullah, anak-anak gadis yang baru belajar make upan, ya saya pernah lihat ya ibu-ibu, itu kadang-kadang ya naudzubillah ya, akhirnya bukan jadi cantik malah jadi jelek. Ini mukanya tebel banget ya kan, tapi lehernya hitam gitu. Jadi nggak pas lah pokoknya, nggak matching. Akhirnya apa? Jadi celaan orang. Anak kita, anak perempuan kita jadi celaan orang. Begitu, ya. Kan kasihan. Wanita itu kan kata Rasulullah seperti gelas kaca, ya. Maka ya ibu-ibu rahimakumullah, harus menutup fitnah ini, ya. Lalu yang kedua, ibu-ibu rahimakumullah, hadis ini juga sebagai peringatan agar para lelaki tidak mendekati fitnah wanita. Hal ini sesuai dengan firman Allah, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Yang artinya janganlah kalian dekati zina. Itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Surat Al-Isra ayat 32. Ibu-ibu, jalan mendekati perzinahan, baik perzinahan yang kecil maupun yang besar, itu tidak bisa ditempuh kecuali dengan cara yang paling terburuk.
Contoh, ibu-ibu rahimakumullah. Cara yang paling terburuk adalah misalkan ada perempuan jalan di pinggir jalan, lalu ada anak laki-laki nongkrong. Ya, tiba-tiba anak laki-laki tersebut manggil catcalling kalau kalah kasarnya sekarang ya. Catcalling ya. Hai cewek segala macam begitu. Ya. Dan bahkan sekarang itu sudah jadi tindakan kriminal yang bisa dilaporkan. Nah, berarti kan godaan-godaan seperti ini adalah cara yang buruk ya. Atau misalkan dengan cara yang lain ya, dengan cara yang lain. Misalkan ada anak kita, naudzubillah gitu ya, misalkan upload foto di sosmed, lalu ada laki-laki yang komentar dengan berbagai macam komentarnya. Nah, cara itulah cara-cara yang terburuk, berbeda dengan ibu-ibu rahimakumullah, perhatikan cara Islam, berbeda dengan cara Islam. Bagaimana Islam itu meninggikan seorang wanita, menghormati seorang wanita. Saya sering banget ibu-ibu nasehatin murid-murid saya yang kecil-kecil, yang perempuan-perempuan, bahkan yang sudah balik, ya. Jangan pernah kalian itu, ya, mencari validasi dari laki-laki yang lain, dari teman-teman sekolah kalian, ya. Kalau nanti kalian udah dewasa, yang cari jodoh, yang cari pasangan buat kalian itu adalah tugas ayah dan ibu kalian, bukan kalian yang mencari. Kalau misalkan ada teman kalian nanti bilang, saya suka sama kamu, suruh datang ke rumah. Ya, suruh datang ke rumah. Dia gentle apa enggak? Laki-laki yang ingin menghormati kalian, saya bilang gitu, yang ingin serius sama kalian, itu nanti dia akan berani datang ke rumah. Nah, itulah ibu-ibu ya. Kalau ada laki-laki yang cemen, dia main belakang. Dia cuma mau main-main doang. Dia main belakang. Dia nggak berani ketemu bapaknya. Bapaknya si perempuan ini. Nggak berani ketemu keluarganya. Ya, nggak berani menyatakan serius. Ya. Nah, ini untuk apa? Untuk melindungi wanita. Cuma sayangnya wanita itu tergoda dengan gombalan-gombalan lelaki-laki yang tidak soleh. Ya, yang suka memainkan perasaan wanita. Ya, jadi itulah ibu-ibu rahimakumullah ya. Ya, perzinahan baik yang kecil maupun yang besar itu selalu ditempuh dengan cara yang paling terburuk. Ya, perzinahan yang kecil ataupun yang besar selalu ditempuh dengan cara yang terburuk. Ya, tidak ada tuh cara-cara yang baik, itu tidak ada. Lalu yang ketiga, bahaya fitnah wanita pada laki-laki bisa menimpa dunia maupun agamanya. Banyak kasus terjadi seorang pria yang memiliki kedudukan seketika hancur karena fitnah wanita. Dan begitu juga agama seorang pria. Nah, ibu-ibu sudah masyhur ya, cerita ya seorang ahli ibadah dan suka mengumandangkan adzan, bahkan hafal Quran. Dia mati dalam keadaan murtad setelah terkena fitnah wanita yang beragama Nasrani. Jadi ibu-ibu dulu ada seorang laki-laki, ya dia tuh suka adzan dan dia hafal Quran, diriwayatkan. Kalau adzan itu kan dia harus naik ke menara ibu-ibu, naik ke menara. Lalu tiba-tiba ketika dia mau naik ke menara, dia melihat ada seorang wanita cantik. Diriwayatkan seperti itu. Lalu dia tergoda. Ya. Setelah adzan, dia bukan ke masjid, tapi dia turun ke rumah perempuan tersebut. Dia langsung bilang, saya mau nikahin kamu. Ya, saya mau kamu jadi pasangan hidup saya. Tapi lah perempuan itu bilang apa? Saya nggak bisa. Kenapa? Karena kamu seorang Muslim, saya Nasrani. Saya mau kalau kamu ya mau jadi suami saya, kamu harus pindah dulu agama Nasrani. Wah, ya udah kalau gitu saya pindah agama. Nah, setelah kejadian itu ibu-ibu dia pun terjatuh lalu dia meninggal di atas agama Nasrani karena dia telah murtad. Ya, naudzubillah. Dan juga ibu-ibu rahimakumullah, ustadz-ustadz juga begitu. Banyak sekali ustadz-ustadz yang terfitnah dengan wanita. Udah lama dakwah ya, ke sana kemari, muridnya sudah banyak ya, sudah punya kedudukan, mungkin sudah tersohor ya. Lalu karena wanita ya, terkena fitnah wanita, akhirnya hancur semuanya. Dakwahnya hancur ya.
kedudukannya hancur di mata masyarakat, kehilangan kepercayaan dari kaum muslimin, ya, begitu, ya. Nah, ini naudzubillah. Makanya pentingnya kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai fitnah. Lalu yang keempat, sedikit lagi Ibu, hendaknya kaum wanita juga berhati-hati untuk tidak menjadi fitnah bagi laki-laki dalam perkara agamanya. Benteng terbaik, ibu-ibu, bagi wanita agar mereka tidak menjadi fitnah bagi laki-laki yang pertama adalah ketakwaan, ilmu agama, dan amal soleh. Ini benteng terbaik. Ya, ketakwaan, ilmu agama, dan amal soleh. Kalau sudah punya tiga ini, insya Allah, ya, wanita yang modelan kayak begini, ya, dia tidak akan menjadi fitnah bagi laki-laki, dan dia pun insya Allah tidak akan terfitnah dengan laki-laki. Lalu yang kelima, fitnah wanita terhadap laki-laki bisa timbul dari wanita yang sudah halal seperti istri atau dari wanita yang tergolong mahram atau haram yang dinikahi, yaitu wanita selain istri. Ya contoh misalkan ibu, ya adik, bibi, ya itu bisa jadi fitnah. Ya, ya fitnahnya dalam kata artian adalah ibu-ibu mungkin menjadi pembisik-pembisik yang tidak baik. Ya. Nah, agama seorang istri itu ibu-ibu bisa mengubah dan menarik bahkan merusak agama suaminya. Dikisahkan ada seorang ulama ahlus sunnah yang menikahi seorang wanita yang berpaham khawarij. Berpaham khawarij itu mudah mengkafirkan orang ibu-ibu ya. Maka tidak butuh waktu lama untuk ulama tersebut berubah pahamnya menjadi khawarij juga. Tadinya dia ulama ahlus sunnah, terkenal, tersohor. Dia menikahi seorang wanita yang berpemahaman khawarij dengan tujuan katanya mau dakwahin wanita tersebut. Nggak taunya malah ulama ini yang baru berubah. Ya, begitu. Nah, inilah ibu-ibu rahimakumullah. Kalau misalkan ini dalam masih satu koridor agama Islam, bagaimana dengan agama yang lain? Ya, makanya jangan coba-coba, ya. Coba-coba nikah sama agama lain, ini bahaya. Selain agak nikahnya tidak sah, ya, ya kecuali laki-laki Islam dengan perempuan ahli kitab, ya, ini masih ada mungkin sebagian ulama yang membolehkan, ya begitu, walaupun mudorotnya banyak, ya. Apalagi seorang wanita yang menikah dengan laki-laki lain agama, nah, ini tidak sah, ya, pernikahannya ibu-ibu, dan bahaya sekali dengan agamanya. Lalu yang keenam, laki-laki memiliki ketertarikan yang kuat kepada wanita. Karena itu fitnah wanita termasuk fitnah terbesar bagi laki-laki daripada fitnah lainnya. Yang ketujuh, fitnah wanita kepada laki-laki tidak mengenal batas usia. Bahkan berlaku umum bagi semua laki-laki dan semua wanita. Nah itu ibu-ibu oleh karena itu tidak jarang kakek nenek ya yang jatuh cinta sama berondong. Ini banyak kasus. Ya udah tua, udah bau tanah gitu ya, tapi nggak melihat maslahat dan mudorotnya. Ya jatuh cinta sama berondong, ya begitu. Nah, kenapa? Karena tadi fitnah itu tidak mengenal batas usia, ya begitu. Lalu yang kedelapan, wanita disebut sebagai fitnah terbesar bagi laki-laki karena fitnah wanita bisa merusak agamanya. Dan yang terakhir, besarnya dosa wanita karena berpotensi menjadi fitnah kepada laki-laki, inilah yang menjadi penyebab utama wanita menjadi penghuni neraka. Segala perbuatan dosa, ibu-ibu ini tolong di-highlight ya. Segala perbuatan dosa yang dilakukan wanita yang mengakibatkan terfitnahnya pria diancam dengan laknat dan neraka. Semuanya. Ya. Pokoknya perbuatan dosa wanita yang mengakibatkan terfitnahnya seorang pria itu diancam dengan laknat dan neraka. Nah, inilah ibu-ibu rahimahullah. Jadi jangan anggap bertabarruj itu make upan menor-menor keluar rumah itu biasa, jangan. Ya. Atau pakai gamis yang tampil beda demi mendapatkan validasi orang, apalagi yang bukan mahram, nah ini jangan dianggap remeh. Ya, begitu. Apalagi sekarang banyak influencer-influencer yang aneh-aneh.
dia bikin baju model begini, model begitu, ya terlalu mencolok, ingin dilihat orang. Nah, ini bahaya, ya. Begitu ibu-ibu rahimakumullah. Taib, ibu-ibu yang saya muliakan, untuk hari ini mungkin kita cukupkan dulu karena sudah pukul 11. Insya Allah nanti catatan kajiannya akan kita share, dan seperti biasa ibu-ibu akan ada soal evaluasi yang bisa ibu-ibu kerjakan. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari hadis-hadis Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya pada siang hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah sempurnakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya ibu-ibu, wa jazakumullah khair.